Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu Levi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, dua cerita yang telah kita dengar dalam bacaan suci kembali menyadarkan kita tentang makna paling penting dari puasa atau tobat. Kemarin dalam renungan di gereja terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang kelanjutannya telah kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, kita diharapkan untuk lebih banyak melihat diri, menengok ke hati, untuk mereparasi atau mengoyakkan hati, karena itulah hakikat yang paling penting dari puasa. Mengapa perlu kita lebih banyak kembali melihat diri dan ke dalam hati? Seandainya kita melihat hati secara biologis, maka yang kita lakukan itu bagaimana, suster? Kalau melihat hati kita secara biologis, berarti kita harus tunduk untuk melihat. Berarti masa puasa atau masa tobat itu paling penting banyak menunduk melihat ke dalam diri. Supaya apa? Selain melihat hati sendiri, supaya kita juga hati-hati melihat orang lain, apalagi menilai orang lain. Inilah kesulitan terbesar dalam hidup kita, ketika kita mengangkat muka, lalu melihat orang, dan terlalu mudah menilai orang, sampai kita lupa menilai diri. Dan untuk hal ini, saya rasa Yesus pernah mengingatkan kita, ketika dia mengatakan, kita itu kadang gampang melihat jarum di mata orang, tetapi susah melihat gajah di mata sendiri. Nah, terkait dengan itu, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengajak untuk kita jangan menunjuk-nunjuk orang. Apalagi kalau kita menunjuk orang kan memang posisinya begini ya. Jadi 1 untuk orang, 3 untuk kita. Berarti dengan kita mengatakan orang lain jahat, jelek, tidak bermoral, tidak beretika misalnya, berarti itu sebenarnya kita sedang mengatakan kita yang lebih tidak bermoral, lebih tidak beretika, lebih jahat, atau lebih buruk dari orang. Maka memang hati-hati menunjuk dan menilai orang lain. Nah, inilah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi dalam Injil ketika sudah diundang makan ke rumah cukai, ngomel dan menggerutu lagi. Coba di mana dia punya rasa malu? Saya rasa kalau kita ingat renungan di perhentian yang ke-10 kalau tidak salah kemarinnya, ingat suster, apa? Yesus menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Banyak sekali orang yang tidak punya rasa malu kemarinnya, tunjuk-tunjuk orang, omong-omong orang, waktu pilpres itu misalnya. Tapi yang paling penting untuk kita adalah belajar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Sudah diundang makan di rumahnya dia, sampai di sana mereka menggerutu, bersungut-sungut, ngomel, komplain lagi, ngapain?
makan sama orang gini, sudah tahu diundang, nggak mau makan saja. Kadang-kadang juga memang kita manusia begitu, sudah dibaikin sama orang, omong banyak lagi tentang orang, ngomel-ngomel lagi. Tapi yang paling penting itu tentang bagaimana memanfaatkan masa puasa ini untuk kita banyak merunduk, kembali ke diri sendiri, menengok ke hati kita, untuk melihat kembali kejernihan hati kita, dan untuk hati-hati memandang, menilai, atau menunjuk orang lain. Tadi di jalan waktu mendengarkan Injil ini, saya itu coba lebih jauh memikirkan tentang seorang Lewi yang ketika Yesus bilang, ikutlah aku, dan dia tidak berpikir panjang, tidak merenungkan dulu, tidak mempertimbangkan dulu, tetapi ikut saja. Pertanyaannya, kenapa dia langsung mau ikut? Misalnya kalau dia punya istri, punya anak, kan tanya mereka dulu, boleh nggak saya ikut Yesus? Tapi kemudian saya menemukan bahwa ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus hanya karena Yesus bilang ikutlah aku, itu karena dia punya kehausan rohani, kehausan psikis untuk menemukan orang yang bisa menghargai dia sebagai seorang pribadi. Karena dalam pandangan umum pada waktu itu, kalau seorang Lewi berarti kan tukang pajak, seperti Sakeus gitu. Jadi dianggap pemungut cukai atau Lewi itu orang berdosa karena koruptor. Ya, punya rekam jejak tidak bagus lah. Sehingga begitu Yesus memberi perhatian, dia langsung ikut. Karena dia menemukan sosok orang yang menghargai dia sebagai seorang pribadi yang dipandang tidak layak, tidak pantas, dan berdosa. Dan bukan hanya sekedar mengikuti Yesus, dia traktir Yesus untuk bawa makan di rumahnya. Jadi karena kerinduan psikologis dan kerinduan rohaninya terobati oleh Yesus. Nah, para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah hal yang kemudian membuat saya pribadi lebih suka fans sama orang yang dianggap rekam jejak tidak bagus daripada yang dianggap bagus. Kenapa? Yesus memilih orang-orang yang memang secara psikologis dipandang rendah. Bukan untuk orang sehat aku datang, tapi untuk orang berdosa. Sambil kita berharap Tuhan yang mengubah seseorang menjadi lebih baik. Makanya saya itu cenderung mengajak orang untuk jangan terlalu lama-lama melihat masa lalu orang, karena paling penting hidup itu optimis dan melihat ke depan. Bahwa seburuk dan sejahat apapun manusia, dalam pandangan manusia, belum tentu itu di mata Allah. Kita dengar cerita tentang Lewi ini, Sakeus, perempuan bersinah, Saulus. Itu adalah orang-orang yang dipandang rendah, dianggap rekam jejaknya tidak bagus, tapi karena punya hati untuk Tuhan, Tuhan mengubah mereka menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang dianggap baik. Makanya kalau saya prinsipnya dalam hidup, lebih baik saya memilih orang yang dipandang tidak baik, kemudian baik, daripada kita memilih orang yang kita pandang baik, kemudian dia jadi tidak baik. Jadi kita kembali ke yang paling penting, memaknai masa puasa atau prapaskah untuk tunduk melihat hati, melihat diri kita sendiri lebih banyak, dan hati-hati melihat orang lain. Semoga Tuhan memberkati.